Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini masih materi yang sama, yaitu metode dan teknik evaluasi dari efektivitas pembelajaran digital. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Ini adalah bagian terakhir dari materi ini gitu ya. Sehingga pekan depan kita akan masuk kepada materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada teknik pengumpulan data untuk evaluasi. Gitu. Nah, ini ada 6 ya, ada 6 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu angket. Angket. Nah, angket itu apa tujuannya? Jadi di sini kita kumpulkan gitu ya pendapat, persepsi, dan tingkat kepuasan. Dari mana? Dari mahasiswa. Jadi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Di mana pembelajarannya tentunya adalah pembelajaran digital gitu ya. Nah, apa sih yang dilihat gitu? Tadi kan tujuannya kita mengumpulkan data tentang pendapat, persepsi gitu ya, dan semacamnya. Apa sih yang dilihat? Yaitu tingkat kepuasan gitu ya. Tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan, dari penggunaan aplikasi gitu ya, persepsi terhadap materi dan sebagainya. Termasuk kendala-kendala yang dialami gitu. Intinya di sini kita melihat hal ini gitu. Kita melihat hal ini. Nah, tools yang bisa kita pakai misalnya Google Form, Microsoft Form, oh ya sifatnya yang form-form seperti itulah gitu ya. Seperti layaknya ketika kita evaluasi tanpa aplikasi itu kan menggunakan form ya. Form itu formulir. Jadi kita menggunakan formulir ya udah berarti aplikasinya yang semacam itu juga gitu ya. Yang formulir-formulir juga gitu. Seperti inilah gitu, seperti tadi Google Form dan semacamnya. Yang kedua, teknik berikutnya yaitu observasi aktivitas di LMS. Ini ketika kampus gitu ya, atau tempat kita mengajar itu memiliki LMS. Gitu. Nah ini bisa kita jadikan, maksudnya LMS-nya ya, LMS ini bisa kita jadikan sumber data untuk evaluasi gitu. Nah, observasi aktivitas ini di dalam LMS ya. Apa tujuannya? Yaitu memantau keterlibatan dan partisipasi mahasiswa gitu, selama pembelajaran berlangsung. Nah, apa yang bisa kita lihat datanya di sini? Misalnya frekuensi login. Jadi berapa kali mahasiswa itu login ke LMS gitu ya, berapa lama akses materi gitu. Nah, kalau di situ dibangun forum-forum gitu, nah berapa jumlah forum yang dia ikuti gitu. Mungkin kan nggak 100% ya, tapi ada gitu dia keterlibatannya. Nah, kita lihat gitu. Jumlah tugas yang dikumpulkan. Nah, itu biasanya kalau ada LMS, nanti pengumpulan tugas itu dilakukan di LMS gitu. Nah, kita lihat dia ngumpulin nggak gitu. Misalnya tugas ada 2, ada 3 gitu ya satu semester. Nah, dia ngumpulin berapa gitu. Apakah 100% gitu ataukah sebagian. Nah, itu kita bisa lihat gitu. Dan yang lainnya. Nah, contoh LMS itu misalnya Google Classroom, Moodle gitu ya. Nah, ini nanti apa itu Moodle, apa itu Google Classroom gitu. Nah, nanti kalian bisa cek ya di aplikasinya. Teknik pengumpulan data yang berikutnya yaitu dengan wawancara gitu. Ini teknik yang ketiga gitu. Nah, tujuannya itu kita menggali lebih dalam gitu, terutama dari siswa. Misalnya tentang alasan kenapa kesulitan belajar, terus bagaimana pengalamannya tentang menggunakan media digital ini biasanya untuk fase-fase awal gitu ya, fase-fase awal apa namanya pembelajaran digital itu dimulai. Kemudian juga kita sekalian nanya gitu, ada nggak menurut dia sarannya, perbaikannya, atau motivasi belajar, atau kebutuhan-kebutuhan dari siswa gitu ya. Nah, ini dari teknik pengumpulan dengan cara wawancara.
Nah, apa aplikasi yang bisa kita pakai gitu ya? Misalnya ada Zoom, Google Meet gitu ya. Atau misalnya mahasiswa diminta untuk kita bantu untuk bikin apa namanya recording gitu ya. Kita bantu untuk bikin recording suaranya gitu. Seperti itu. Teknik pengumpulan data yang keempat yaitu dengan tes. Nah, tes ini tujuannya untuk mengukur pencapaian kompetensi, mengukur pemahaman materi. Ini contohnya seperti kuis gitu ya, ujian. Nah, ini datanya ya, data yang bisa dilihat itu misalnya nilai ya. Nilai dari kuis, nilai ujian, persentase jawaban yang benar, pencapaian indikator pembelajaran dan semacamnya gitu. Nah, ini kita sudah biasa gitu ya kita menggunakan tes ini gitu. Itu. UTS, UAS, tugas, kuis dan sebagainya gitu. Nah, contoh aplikasi yang bisa dipakai misalnya paling sering itu Google Form gitu ya. Kemudian ada juga Quizzes gitu dan yang lainnya. Oke. Teknik yang kelima yaitu analisis tugas dan portfolio gitu. Nah, biasanya ini portfolio tugas nih gitu untuk sifatnya proyek, kemudian yang sifatnya tugas ya yang mungkin yang bentuknya dokumen ya seperti makalah gitu. Nah, ini kita ada juga kita mengumpulkan data dari sini. Nah, apa tujuannya? Tujuan teknik yang kelima ini yaitu menilai kemampuan mahasiswa dalam implementasi pengetahuan yang diberikan, implementasi keterampilan gitu yang sudah dipelajari. Nah, apa yang bisa dilihat di sini gitu. Misalnya kualitas tugas, hasil proyek, kreativitas, dan semacamnya gitu ya, kemampuan pemecahan masalah dan sebagainya. Misalnya contoh aplikasinya kita pakai yang ada di Google Sites ya, misalnya kayak oke lah kalau di Office itu seperti Microsoft Word gitu ya bisa dipakai Microsoft PowerPoint gitu. Nah, itu kan di Google kan ada juga ya apa namanya Google Google Presentation, Google Sheet, Google Doc gitu. Nah, itu bisa dipakai dan yang lainnya. Jadi sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya basic atau standar, tapi kita bisa manfaatkan itu untuk memaksimalkan pembelajaran-pembelajaran digital gitu ya yang kita lakukan. Oke, teknik yang terakhir yang keenam yaitu forum. Forum. Nah, tujuan forum itu yaitu mengukur partisipasi ya. Mengukur partisipasi, mengukur kualitas interaksi gitu ya, tentunya dari sisi akademiknya mahasiswa. Gitu. Mengukur partisipasi itu gimana keaktifan, kemudian kalau menjawab cara ininya, cara dia menjawab gitu ya, kalimat-kalimat yang digunakan, kosakata yang digunakan gitu. Nah, itu bisa diukur tuh di situ gitu. Gitu ya. Ada kalanya kan dia paham konsep tetapi dia tidak bisa menyampaikan gitu. Nah, forum ini untuk mengukur hal tersebut gitu. Data apa yang bisa dilihat di situ di dalam forum misalnya ya. Saya jumlah posting, berapa kali dia komen gitu ya. Nah, ini termasuk kualitas argumen, relevansi tanggapan gitu ya. Nah, kolaborasi antar mahasiswa. Jadi antar kan itu ada beberapa ya, biasanya ada beberapa siswa yang istilahnya memberikan komentar gitu di situ. Nah, bagaimana dia ada nggak kolaborasi dengan mahasiswa yang lain gitu yang memberi komentar gitu. Ya memang tidak mutlak itu harus ada gitu ya, tapi kita bisa lihat gitu. Kita bisa lihat kalau perlu kita menjadikan sebuah standar ukuran ya kita jadikan gitu. Tapi biasanya yang paling sering itu yang dasar data yang dasar itu kualitas argumen dan relevansi tanggapan. Itu udah paling dasar banget gitu di situ. Nah, kualitas argumen itu memang penting ya secara ilmiah gitu. Kita bukan berdebat di sini gitu, tapi kita bagaimana kita memberikan argumentasi. Nah, itu diukur gitu di forum ini gitu. Contoh aplikasinya biasanya kalau di Moodle ada gitu ya, istilahnya
fiturnya untuk forum gitu. Juga ada forum-forum yang lain gitu seperti Padlet dan yang lainnya. Kalau di Google Classroom juga ada deh untuk forumnya ya, tapi nanti bisa dicek tuh. Oke. Nah, kemudian misalnya kita bicara untuk kita kan tadi bicara evaluasi ya. Eh, teknik-teknik evaluasi gitu. Nah, toolsnya itu salah satu toolsnya atau salah satu instrumennya itu angket gitu ya. Angket itu kita bisa pakai hampir di semua eh, teknik tadi gitu. Baik yang kita berikan langsung kepada mahasiswa, misalnya mahasiswa yang ngisi atau kita yang ngisi gitu sebagai pengajar gitu. Oke. Salah satunya adalah angket gitu. Nah, misalnya biasanya di angket itu gitu ya, kita tulis dulu pernyataannya kita gitu. Apa yang mau kita ukur sih di situ? Misalnya tingkat pemahaman materi gitu ya. Kemudian video pembelajaran membantu proses belajar, platform yang mudah digunakan gitu dan seterusnya. Kita tuliskan dulu gitu di angketnya. Nah, scoringnya sistemnya itu menggunakan skala gitu ya. Misalnya skala 1 sampai 5, skala 1 sampai 10 gitu. Oke, misalnya 1 sampai 5 atau biasanya ada juga ya yang eh, sangat sangat tidak puas, sedang saja gitu ya. Eh, puas, sangat puas gitu. Nah, itu biasa ada juga yang segitu. Itu intinya adalah skornya gitu ya, skornya. Nah, yang paling umum tuh biasanya 1 sampai 5. 1 itu paling buruk, 5 itu paling baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, angket ini gitu ya. Itu akan mempermudah kita mengidentifikasi apa sih yang harus diperbaiki gitu. Gitu. Walaupun nanti untuk kita menarik kesimpulan secara total gitu ya, kita masih perlu lagi analisis dulu gitu ya. Karena kan ini yang di kita sebar angket kan minimal anggaplah satu kelas gitu ya, kelas kita nih gitu. Kelas kita disebarkan angket. Kelas kita ada 10 orang. Nah, berarti kan akan ada 10 jawaban gitu ya dari pernyataan satu akan ada 10 gitu. Nah, itu kita mesti buat statistiknya dulu gitu. Apakah kita mau menghitung dengan rata-rata gitu atau dan yang lainnya. Itu ada teknik lain gitu yang ada tekniknya lagi. Tapi oke lah, misalnya teknik yang paling gampang mengambil nilai rata-rata. Jadi nanti kita rata-ratain tuh semuanya tiap poin ini gitu. Tiap poin ini kita bikin rata-ratanya. Berapa, berapa, berapa. Sehingga nanti kita lihat dari sini, kita kan keluar skornya nih gitu ya. Pasti rata-ratanya kan nilainya antara 1 sampai 5 ini gitu. Nah, dari situ kita langsung kelihatan gitu. Mana yang harus kita perbaiki. Ya tentu itu subjektif terhadap eh, terhadap kita sebagai pengajar gitu ya. Begitu. Cuma ini adalah salah satu instrumen atau salah satu tools yang paling mudah gitu untuk diterapkan gitu. Untuk evaluasi yaitu menggunakan angket. Nah, ini misalnya kita lihat sebuah studi kasus gitu ya. Seorang dosen menggunakan video pembelajaran, forum diskusi pada LMS, kuis online setelah pembelajaran gitu. Nah, kemudian kita akan evaluasi nih gitu. Bahan evaluasi pembelajarannya adalah ada 4. 1, apakah mahasiswa memahami materinya? 2, apakah mahasiswa aktif diskusi? 3, apakah video membantu proses belajar? Yang keempat, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Nah, poin 4 ini kan inti dari semuanya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah untuk menjawab ini gitu ya, metode apa yang digunakan dan data apa saja yang diperlukan gitu. Oke. Dua pertanyaan ini gitu ya. Ini adalah pertanyaan standar ketika kita akan melakukan evaluasi pembelajaran gitu ya. Ini pertanyaan standarnya. Jadi apa yang mau kita evaluasi gitu kan, 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 atau 1 2. Pertanyaan selalu dua ini. Metode apa yang akan digunakan dan data apa saja yang diperlukan gitu.
Baik, sekarang kita coba menjawab dari sisi studi kasus gitu ya, dari sisi studi kasus. Nah, indikatornya kan ada 4 ya tadi ya, pemahaman materi, keaktifan, kepuasan, dan ketercapaian tujuan gitu. Nah, metodenya apa nih yang mau kita pakai gitu dari empat indikator ini. Kita bisa kita beda-beda gitu ya, seperti apa yang tercantum di sini gitu ya. Bisa juga kita sama gitu ya, satu gitu ya, metodenya satu, itu nggak masalah. Yang penting adalah kita tahu gitu ya, kita mau nilai apa dan data apa yang kita akan kumpulkan gitu. Data apa yang kita kumpulkan, karena nanti kita kan ujung-ujungnya kita melihat melihat hasilnya gitu, hasil analisisnya kan dari data gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, dalam kasus ini misalnya untuk pemahaman materi, metodenya kuis online. Dia akan si pengajar atau akan melihat nilai kuis. Keaktifan melalui observasi LMS. Katakanlah LMS-nya ada gitu ya. Nah, lihat jumlah posting diskusi. Data yang dilihat nih, jumlah posting diskusi. Kepuasan akan nyebar angket nih si pengajar ini. Angket survei gitu ya. Nah, datanya yaitu hasil survei. Ketercapaian tujuan, nah balik lagi nih, kuis sama tes, tugas gitu ya. Berupa nilai akhir. Kesimpulan dari studi kasus bahwa efektivitas pembelajaran, khususnya pembelajaran digital itu, kita tidak hanya menilai dari tes saja gitu, tetapi ada data-data pendukung lain gitu, atau evaluasi-evaluasi pendukung lain seperti data aktivitas, partisipasi, dan umpan balik gitu dari mahasiswa gitu. Nah, ini hal yang penting juga gitu ya buat kita kita perhatikan di dalam pembelajaran digital gitu. Karena sekali lagi pembelajaran digital itu yang kita tuh kita tuh kan nggak kelihatan ya fisiknya gitu. Terkadang kita off cam gitu, tapi benar nggak dia ada gitu di situ. Gitu. Benar nggak dia ada di situ. Gitu. Orang kan punya berbagai alasan ya untuk off cam gitu. Punya berbagai alasan untuk off cam, berbeda dengan ketika kita tatap muka secara fisik gitu. Ada orangnya tuh ada di kelas gitu, terlihat. Ini si A, ini si B, ini si C gitu. Itu terlihat. Gitu. Tapi kalau eh, pembelajaran digital bisa goib tuh gitu. Dia off cam, orangnya bisa beneran ada di situ gitu ya. Tapi bisa juga orangnya nggak ada gitu, nggak nyimak. Nah, makanya kita perlu perlu data pendukung lain gitu ya. Perlu data pendukung lain. Gitu. Perlu data pendukung lain. Sebaiknya kita perlu data pendukung lain. Baik, kita setelah 3 kali sesi ya dari materi ini gitu. Nah, saatnya kita narik kesimpulan materi, yaitu satu, evaluasi pembelajaran digital itu harus digunakan gitu. Itu penting. Untuk apa? Mengukur keberhasilan pembelajaran khususnya yang berbasis teknologi. Poin kedua, efektivitas pembelajaran itu bisa dinilai melalui hasil belajar, partisipasi, keterlibatan, dan kepuasan dari siswa. Gitu. Itu bisa juga dilihat dari sana. Gitu. 3, metode evaluasi yang umum digunakan adalah formatif dan sumatif. 4, data evaluasi itu bisa diperoleh dari tes digital, observasi LMS, angket, wawancara, portfolio tugas gitu ya, portfolio tugas, makalah yang dibuat gitu dan semacamnya. Nah, poin kelima yaitu hasil evaluasi tentu menjadi dasar perbaikan gitu ya untuk pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, ini sebagai refleksi kita ya dari materi ini gitu. Jadi pembelajaran digital yang efektif tuh bukan hanya pakai teknologi gitu. Bukan hanya pemakaian teknologi. Kita sudah lihat nih
kita sudah lihat selama dari secara umum dari awal semester sampai sekarang dan lebih dalam lagi dalam 3 pertemuan terakhir ini gitu ya. Bahwa pembelajaran digital yang efektif bukan hanya pakai teknologi, tetapi juga memastikannya kita highlight ya, bahwa teknologi tersebut benar-benar mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Taunya dari mana nih? Bahwa teknologi itu mendukung tercapai tujuan pembelajaran, yaitu dari evaluasi. Dan evaluasinya pun harus yang sistematis dan berbasis data. Gitu. Jadi bukan evaluasi yang tanpa arah, tanpa metode gitu ya. Nah, ya, evaluasinya sistematis dan berbasis data. Baik, sampai di sini materi hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan via grup WA. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.